The day will come. Mari kita baca Amos 9 ayat 13 sampai 15 ya. Kita lihat sesungguhnya. Nah, itu benar-benar kira-kira gitu ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Aku menempatkan umatku di negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Mereka tak akan dicabut lagi dari sana. Aku Tuhan Allah mereka telah berbicara. Itu terjemahan berikutnya. Mari kita lihat terjemahan The Message. Yes, indeed, won't be long now. God decree, artinya satu keputusan maklumatnya Tuhan. Ya benar, tidak akan lama lagi. Sekarang kata Tuhan. Terus, things are going to happen so fast. Segala sesuatu terjadi begitu cepat. Your head will swim. One thing fast on the heels on the other. Kepalamu seperti berenang, yang satu akan cepat mengejar tumit yang lain sampai kepalamu berenang. Terjemahan lain lagi bahasa sehari-harinya. Tuhan berkata, ya, dia bilang, you won't be able to keep up. Kamu tidak akan mampu mengejarnya. Kalau kamu berurusan dengan Tuhan, kamu benar-benar di luar kemampuanmu. Everything will be happening at once. Segalanya akan terjadi sekejap. Gimana sekejap itu? Kedip matamu. Itu sekejap. And everywhere you look, blessing. Apapun yang kamu lihat adalah berkat. Blessing like wine pouring of the mountains and hills. Seperti anggur yang tercurah dari pegunungan dan bukit-bukit. Ini takaran Tuhan. Kamu pakai gelas, Tuhan pakai bukit. Kamu curain anggur dikit-dikit, Tuhan pakai gunung, bukit-bukit curain anggur buat kamu. Saudara lihat, kalau kamu berurusan dengan Tuhan di luar kemampuan kamu, supaya kamu akui bahwa itu Tuhan. Manusia akan mengakui itu Tuhan. Luar biasa. Nah, dasar dari nubuatan kitab ini, sebagian saya jelasin di lapangan itu. Tapi ini surat untuk orang-orang Israel dalam pembuangan. Nah, pembuangan di Babel sangat menyakitkan karena kalau dari Mesir mereka lahir sudah budak. 400 tahun budak dibebaskan. Nah, sekarang sedang menikmatinya kemerdekaan, berkat Tuhan yang begitu limpah. Tiba-tiba bangsa lain datang dan mengambil mereka, bawa mereka ke Babel dan dijajah. Sampai ada Mazmur yang bilang, kami menangis, kami sedih ketika ada di tepi sungai Babel. Kami hancur jika kami mengingat akan Sion. Sion itu tempat pertemuan umat dan Allah di sana. Tempat ibadah mereka. Lalu mereka sendiri sadar bahwa kami menangis mengingat nyanyian-nyanyian itu. Di bawah pohon gandarusa kami menggantung kecapi kami. Pujian sudah hilang dari Israel. Jadi mereka bernostalgia, ingat dulu indah banget sama Tuhan. Nah, di Babel itu ini yang herannya bahwa kerajaan Babilonia masih izinkan surat para nabi boleh dikirim ke sana. Jadi orang-orang buangan ini duduk kalau surat-surat nabi datang lalu dibacakan dan mereka menangis. Salah satu adalah Amos mengirim surat ini. Jadi ini latar belakangnya, saudaraku.
Kita tahu bahwa Israel itulah bangsa yang dipimpin oleh ibadah. Penyembahan mereka yang menentukan hidup mereka sebagai bangsa. Begitu bukit-bukit pengorbanan dibangun, mereka pergi menyembah Baal dan panen gagal, penyakit datang, kelaparan, hujan tidak turun. Semuanya seperti itu, saudara lihat itu. Jadi nubuatan ini satu penghiburan buat Israel, sekaligus mengingatkan mereka. Nah, perjanjian lama, saya mau bilang buat saudara, ini bukan Kristen loh, ingat baik-baik ya. Perjanjian lama itu agama hukum, syariahnya banyak. Ini diatur, hukum. Jangankan membunuh, jangankan berzina, kamu bohong, kamu rakus, mati. Itu banyak banget hukumnya. Nah, salah satu adalah mereka harus pelihara tentang sabat mereka. Sabat itu dari yang mingguan sampai per 7 tahun mereka mesti buat sabat. Nah, sahabat-sahabat yang gagal ini membuat Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang lain datang dan mengampas semua, bawa mereka ke Babel. Jadi 70 tahun itu mereka perlu tebus seluruh ibadah yang gagal itu. Nah, surat ini sedang bilang ini, kalau kamu benar-benar balik, kalau kamu benar-benar memperbaiki ibadahmu, ini janjinya, Spirit of God's favor ini. Saudara lihat itu. Jadi di sini kasih sayang Tuhan kelihatan buat bangsanya. Memang mereka berjalankan hukum, agama hukum. Tapi lihat janji Tuhan, nggak masuk akal. Bagaimana mereka nggak nangis? Belum pernah itu terjadi. Begitu cepat kamu nggak bisa mengejarnya. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan buat Israel. Nah, kalau kita mulai dengan judulnya The Day Will Come. Berarti poin yang penting yang saya mau perdalam di sini pertama adalah tentang waktu. Waktu adalah kesempatan. Ini poin yang penting untuk saudara tahu. Tiap orang diberi waktu yang sama 24 jam. Semua kita, jahat benar, semua dapat. Gak kenal Tuhan, semua kita dapat waktu yang sama 24 jam. Tapi tidak semua orang menggunakan waktu atau kesempatan dengan cara atau secara maksimal. Enggak, kita buang-buang waktu kita dengan percuma. Oke, mari kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-16 dan 17. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi pesan kuat di dalam The Day Will Come itu jangan bodoh. Kamu ketipu karena kamu bodoh. Itu gampang. Kamu ditipu cuman karena bodoh. Begitu kamu tahu, kamu nggak bisa ditipu lagi. Ini penting, saudaraku. Ya, jadi banyak hal kita bodoh karena kita nggak mau datang belajar dari firman. Kita nggak mau. Kamu boleh apa ya? Dilengkapi secara intelektual. Tapi kalau kamu juga tidak dilengkapi secara spiritual, saya mau bilang kamu tetap bodoh. Karena hidup ini ada uang sekolahnya. Nah, poin pertama ini tentang bagaimana kita pulihkan pribadi kita. Pemulihan pribadi itu penting. Kalau kamu mau hidup dalam spirit of God's favor, kamu perlu pulih secara pribadi. Kalau kamu beres dengan dirimu, kamu tidak punya masalah dengan orang lain. Kalau kamu beres dengan dirimu, kamu nggak punya masalah dengan orang lain. Uji, lihat fakta-fakta dalam hidup hari-harimu, kamu bisa tahu kamu beres nggak dengan dirimu. Saya bisa rasa kalau saya dengan semua pengerja, dan kalau kadang-kadang saya sedang koreksi seseorang, saya bisa rasa dia langsung tutup, dia blok. Nah, orang ini nggak beres sama dirinya. Saya gembalanya, waktu saya koreksi, dia pikir saya benci dia.
Nah, terus akhirnya saya mulai hati-hati. Ngapain saya bilang terus? Gitu. Nanti kita konflik. Nah, banyak orang gitu. Nah, saudara, kalau saudara ketakutan selalu, saudara bungkus terus dirimu, kamu sedang punya masalah, kamu belum beres dengan dirimu. Nah, makanya kita juga bermasalah dengan siapapun. Apalagi kalau orang ini jadiin pemimpin. Wah. Ini repotnya. Saudara, Tuhan sangat ingin kamu beres dulu dengan dirimu. Ini tentang pemulihan pribadi. Kamu aman. Gitu. Kamu tidak perlu takut tentang nggak punya ini, belum itu wah. Nggak perlu takut dengan itu. Nah, saya mau sedikit bongkar hal ini di 2 kebaktian. Saya nggak bongkar dia, saya takut kurang waktu. Ini tentang membereskan diri. Saudara tahu dosa bekerja di Taman Eden dari pikiran. Oke, nah saya mau kasih ini bahwa pikiran manusia punya 3 sifat. Responsif, analitis, kreatif. Mari lihat cara kerjanya. Ini supaya saudara beres nih. Cara kerjanya, fakta apa saja yang saudara tangkap dengan indera saudara. Ya, 5 indera itu saudara tangkap. Fakta itu dibawa ke otak. Mulai dari lihat toh. Lalu direkam di otak. Nah, di otak ini pembenihan terjadi. Pembenihan terjadi. Nanti kalau benihnya udah matang, dia dibawa. Dia dilahir, dia dibawa dibesarkan, dikasih makan, dia bertumbuh di hati. Ini penting banget. Dia tumbuh oleh yang namanya kehendak atau hasrat. Lihat, dia masuk dari pikiran, masuk, lalu ada pembenihan, terus. Nah, nanti kalau udah matang, dia masuk ke hati. Nah, baru hati yang atur di sini, oleh namanya kehendak. Hati sendiri cuman punya 2 kecenderungan. Hanya 2. Ya dan tidak. Amati baik-baik. Hati cuman punya 2 kecenderungan. Ya dan tidak. Sekarang kita tanya, mana yang lebih kuat? Jawabnya gampang. Yang mana yang kamu kasih makan lebih banyak? Jadi gini, kamu ke gereja, keluar masuk segala macam, tapi yang kamu makan apa yang kamu kasih makan? Mulai dari pikiran sampai itu. Itu dia. Wow. Mari lihat. Iblis datang, saya sudah khotbah ini kan. Bagaimana prosesnya ke Hawa? Gitu. Ini penting banget. Pengetahuan yang baru datang dalam Adam dan Hawa. Kapan pengetahuan itu datang? Mereka sudah makan, mereka sudah semuanya, terus Tuhan datang. Waktu Tuhan datang, mereka dalam keadaan telanjang. Gitu. Pertanyaan saya gini, mereka baru telanjang atau dari dulu udah telanjang? Halo? Ya, saudara bisa ngerti? Ini kan bukan cerita, bukan hal baru, oke? Mereka baru telanjang atau dari dulu dia sudah telanjang? Sudah telanjang dari diciptakan, oke? Nah, jadi gini, kenapa dia baru tahu sekarang? Oke, terus Tuhan datang, Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Kami sembunyi. Loh, kok sembunyi? Sebab kami telanjang. Perhatiin pertanyaan Tuhan, siapa bilang kamu telanjang? Nah, saudara lihat tipuannya. Begini, saya lihat bagaimana proses ini kerja. Ya, pertama Tuhan bilang, sebelum ini terjadi, Tuhan bilang ini, Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Lihat iblis puterin, ini pikiran. Iblis masuk, iblis pelintir. Iblis bilang, salah, kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan. Baik dan buruk. Bayangin, bagaimana dia bisa percaya
apa yang disodorkan iblis dibandingkan yang Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu mati. Terus iblis bilang, salah. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan yang baik dan buruk seperti Tuhan. Lihat proses tadi, info itu diolah dalam pikiran Hawa, lalu masuk sampai di tingkat kreatif tadi. Dia dalam imajinasi, dalam kreatif, lalu dia begini, enak juga ya kalau saya punya pengetahuan baik dan buruk. Sebelumnya Adam dan Hawa punya free will, kehendak bebas, tidak punya pengetahuan buruk. Jadi dia hidup dengan Tuhan tanpa pengetahuan, berarti dia nggak pernah tahu apa itu buruk. Begitu dia makan, dia tahu yang buruk. Makanya Tuhan tanya, dari mana kamu tahu kamu telanjang? Kok baru sekarang lu tahu? Kenapa? Dia sudah punya pengetahuan yang buruk. Dia mulai lihat dirinya. Kalau dia malu, dulu nggak malu. Dia baru tahu, ini malu gitu. Dia mulai tutup. Saudara, kamu lihat itu, kamu bisa lihat itu. Jadi waktu Tuhan bikin manusia pertama kali, Tuhan udah kasih pengetahuan buruk. Untuk apa? Ngapain punya pengetahuan buruk? Kamu punya kebebasan. Bukan pengetahuan buruk. Kamu punya free will. Kamu yang kasih nama, kamu jalan-jalan, kamu mau bikin apa aja, kamu bikin tanpa ada pengetahuan buruk. Pengetahuan menghasilkan teknologi bebas nilai. Itu pengetahuan. Dia menghasilkan teknologi yang bebas nilai. Nanti kehendak bebas manusia memberikan nilai buat teknologi itu. Nah, kalau kehendak bebasmu tidak takluk kepada firman, berarti Tuhan tidak dimuliakan lewat teknologi itu. Nah, hari ini saya ingat kembali, jadi kita yang ngasih otoritas sama iblis. Kita yang ngasih lewat apa yang kamu serahkan. Otoritas besar itu di dalam kita. Kita yang kasih. Nah, coba beres dengan diri sendiri, ini sampai di sini semuanya. Kamu lihat gambar, dari gambar kamu mulai analitis dia, lama-lama dia naik ke kreatif, itu masuk dalam imajinasi. Lalu dia masuk di hati sampai hasrat keinginan memutuskan ya atau tidak. Oke? Tentang the day will come, ini pertama hanya tentang bagaimana kamu pulih secara pribadi. Nanti kamu lihat. Kamu mau kurang gaul kek, mau jelek kek, kamu mau jomblo kek, selama lu tunduk sama firman, tenang, ada masa depan buat lu. Ya. Ini yang saya bilang. Selama kamu tunduk sama firman, tunggu aja. The day will come. Mungkin kamu tahu, tapi orang lain tidak tahu. Keluargamu nggak tahu. The day will come tuh kamu sudah tunggu lama. Kamu sedang bergumul lama. Kamu sedang minta sesuatu, belum datang. Lalu keluarga bilang, saya pun haleluya tuh. Hah? Saya mau bilang hari ini, kamu bilang sama dia, tunggu, the day will come. Teman bilang terus, saya pun gereja-gereja setan tuh, Terus kamu dihina terus, kamu mesti bilang, tunggu, the day will come. Kamu lihat gak tuh, itu kenapa? Kamu tahu, mereka nggak tahu. Kamu sudah lihat gambarnya, mereka nggak lihat. Kamu udah tahu. Justru karena mereka bikin apa? Saya pindah agama kan? Apa aja mereka bisa bilang tentang kamu. Nah, dalam the day will come tadi tentang pikiran, sekarang tentang day, tentang waktu. Waktu juga punya 3 bentuk.
Bentuk yang pertama disebut kronos. Kronos itu kita terjemahin dia seperti, ya ini sekarang ini 1 kali 24 jam itu disebut kronos. Terjemahan lain bilang itu kuantitas, itu kronos. Nah, ada orang berhenti di bentuk ini, maksudnya berhenti gini. Dia nggak percaya kehidupan yang lain, apalagi hidup kekal. Dia cuma percaya hidup cuma sekali. Nah, orang-orang begini lalu dia mulai, makanya hidup cuma sekali. Bikin apa aja yang lu suka. Habis itu kan mati. Nah, saudara lihat? Iya, lu lihat. Wah, kan? Saudara lihat? Gitu. Saudara mulai lihat tuh, akhirnya saudara mulai hidup, pikir, ya hidup cuma sekali. Kenapa susah-susah? Nggak takut, mati ya sudahlah, kayak gelas pica, sudah kan? Gitu. Belum tahu dia. Saudara, tunggu. Gitu. Nah ini saudara-saudara bisa lihat, orangnya mereka hidup sesukanya, karena mereka berpikir hidup cuma sekali. Nah, ada waktu yang kedua disebut waktu dalam bentuk dibilang kairos. Kairos itu kualitas. Terjemahan yang saya suka bilang ini, kairos diterjemahkan sebagai Allah melawat umatnya. Apa yang bikin kamu pengen berubah hidup? Kamu pengen, saya mau benar, saya nggak mau hidup dalam dosa lagi. Itu yang dibilang kairos. Nah, di dalam kronos ini selalu ada kairos. Bedanya di waktu kronos kamu bisa atur. Nanti baku dapat beta jam 3 ya. Nah, itu waktu manusia kan kronos. Kata kronologi dari situ. Tapi kairos kamu nggak bisa atur karena itu waktu Allah. Kamu nggak bisa bilang Tuhan besok juga beta meeting dulu jam 3 nanti besok baku dapat Tuhan. Saya bisa. Saudara nggak bisa begitu dengan Tuhan. Jadi waktu kairos sering datang, tapi bisa jadi kita nggak tanggapin itu. Nah itu, yang bikin kita bukan karena kita lebih baik, tapi itu lihat alam melawat kita, lalu kita respon dia. Jadi sering saudara dengar istilahnya, saya ngalamin kairosnya Tuhan. Nah itu, Allah lawat hidup saya. Itu nggak bisa diterangkan lebih lagi karena cuman keajaiban. Ada banyak hal dalam hidup kita. Bukan nasihat lagi yang kita cari. Karena kita sudah tahu. Coba, bahkan pernikahan kamu, masalah bisnis kamu. Kamu tahu, waktu kamu ngalamin gagal kamu tahu. Itu karena beta begini. Kamu tahu banget. Jadi kamu enggak perlu nasihat. Mau pendeta 5 kayak datang ke percuma gitu. Kamu perlu apa? Kamu perlu keajaiban. Kamu perlu mujizatnya. Sebab kamu tuh sudah tahu. Nah, waktu yang ketiga disebut waktu dalam bentuk kekal. Nah, setiap orang yang mengalami lawatan Allah atau dijamah, diubah Tuhan, kita dipanggil untuk masuk dalam waktu yang kekal. Nah, disinilah kamu menemukan kamu punya destiny, kamu punya tujuan hidup. Ini indah. Di sini yang saya suka bilang, kita hidup dengan cerita yang baru. Setelah kita begini, kita dibawa ke sana. Ini penting banget. Saudara mesti ngalamin Tuhan. Kalau enggak, kamu jadi Kristen yang gagal. Kristen tanpa diubahkan. Kamu sedang gagal jadi Kristen. Ini dia. Masih di poin yang pertama ini. Ada satu perumpamaan yang luar biasa powerful. Saya 20 tahun lebih saya hidup dengan perumpamaan ini. Saya seperti mengukur. Jadi alat ukur buat saya. Matius 20 ayat 1 sampai 6. Ya, Tuhan mau cerita tentang kerajaan sorga. Masalahnya kalau dia pakai bahasa sorga, siapa yang ngerti? Ya tahu? Tuhan mesti pakai bahasa perumpamaan.
Nah, zaman itu yang diterima oleh orang Israel adalah dia pakai apa yang mereka lihat hari-hari, mereka hidup di dalamnya. Baru dia bilang, adapun kerajaan surga sama, dia bilang sama loh, seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, dia samain sorga dengan kebun anggur. Nah, anggur, arti anggur di Israel itu joy. Jadi Tuhan lagi bilang gini, sorga tuh joy, sukacita. Nah, itu buat dia lagi jelasin. Nah, Tuhan mau cari pengerja. Jadi saudara, masalah saudara bukan saudara jadi orang Kristen. Saudara mau gak jadi rekan pekerjanya Tuhan di kebunnya? Nah, kalau saya bilang kerja, jangan sempit juga. Jangan bilang jadi pendeta gitu. Jadi usher, kesiang-kesiang salamin orang, shalom, gitu-gitu. Aduh, saudara, kamu menghina Tuhan, gitu loh. Gitu. Jadi begini, jadi kerja tuh buat Tuhan tuh gini, kamu jadi partnernya Tuhan di bumi ini. Gitu. Nah, ini penting, pagi-pagi benar. Lalu ayat berikutnya, setelah sepakat, nah, mau sepakat nggak? Nah, kalau kita terlalu dalam konteks ini, kita sedang pikir kita susah ikut Tuhan. Ya, Tuhan suruh mereka ke kebun anggurnya. Duh, nggak dapat apa-apa. Apalagi Pantekosta dulu kan, biar tanpa gaji, ya ampun. Terlalu manis, manis apanya nggak ada gaji, saudaraku, ya, gitu kan, gitu. Nah, ini saudara lihat. Nah, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihat ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Hubungannya sama the day will come, saudara dengar. Saudara tahu, tadi belum ada matahari, pagi-pagi. Sekarang jam 9, matahari udah keluar. Tuhan cari orang, ketemunya di pasar. Tuhan mau bawa orang-orang ini ke kebun anggur. Mereka ngapain di pasar? Mereka nganggur. Nah, saya mau sedikit dengan dua kata ini, pasar dan menganggur. Konotasinya kalau kamu bilang menganggur, langsung kamu pikir menganggur tuh non-job. Nggak ada kerjaan, duduk-duduk di jembatan, ganggu-ganggu orang pungana, gitu. Saudara, itu pengangguran, itu pengangguran. Kamu batasi sampai di situ, cuma mabok, cuma begitu kamu batasi. Tapi mari saya bilang seperti tadi dari awal, kamu boleh kaya, kamu boleh punya semuanya, dasimu keren, sepatumu bagus, tapi mari bilang, kalau kamu tidak spiritual, kamu pengangguran buat Tuhan. Yang kedua, orang-orang ini adanya di pasar. Orang Ambon tahu banget pasar. Ada keping sedikit langsung ingat pasar. Kita ngerti banget dari pasar sampai mall, kita semua di sekitar-sekitar itu. Cuman lihat ini, kalau saya bicara pasar, saya sedang bilang gini, pasar itu bicara tentang semua barang. Kalau udah masuk di pasar, dia nggak bisa keluar. Kenapa? Ada sistem yang mengaturnya. Biarpun itu cuman kangkung, sampai di pasar, kangkung nggak bisa bilang ini, ayo pasar bapeci, meta balele di kebong, saya yang bisa, saudaraku. Sampai di pasar, dia cuman bisa keluar kalau ada orang yang datang beli. Entah semua buah-buahan, dagingan, ayam, segala macam sudah sampai di pasar, bahkan mereka sudah masuk dalam sistem itu. Coba tangkap pikiran ini. Surat Petrus bilang, seluruh dunia ada dalam kuasa si jahat. Jadi gini, dunia ini masuk dalam satu sistem sejak dosa itu. Jadi dunia ini adalah pasar dosa. Bursa dosa. Itu dunia ini. Saudara dan saya ada di situ. Pikirin, ikuti pikiran ini. Kamu ingin keluar dari pasar itu. Dan kamu tidak punya kemampuan.
Kamu pakai uang, kamu pakai beramal, kamu pakai dengan sumbangan, kamu bikin semua kegiatan. Kamu kepingin keluar dari sistem dunia. Kosmos ini ada dalam sistem. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa keluar. Kamu mau coba untuk gak bisa, gak bisa. Iblis kuasain kita. Mari lihat kehidupan apa? Orang, manusia dijual dari dosa ke dosa, dosa ke dosa. Kamu gak kepingin, kamu ingin jadi baik, malah yang jahat kamu buat. Kamu ingin berubah, gak bisa. Kenapa? Kamu ada dalam sistem itu. Saudara, mari saya kasih tahu, Yesus datang ke pasar dosa, ke dunia ini. Yesus lihat kamu. Oh, si Kristus kayak tomat busuk dong, so sembali taguling-taguling di belakang-belakang peti situ. Kita kayak sayur-sayuran yang nggak laku. Kita tahu nggak, Tuhan datang, Tuhan ambil kita, Tuhan beli kita tunai, tidak utang. Dia bayar kamu dari pasar dosa dengan darahnya sendiri. Itu kalau saudara lihat, the day will come. Saudara lihat itu. Dia datang, dia ambil kita. Pindah dari pasar ke kebun anggurnya. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Terus saudaraku, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jam 12 itu ya, dan jam 3 itu mataharinya terik sekali. Saya mau bilang, keadaan bumi semakin panas. Dosa ada pada puncaknya. Nah, saya mau saudara lihat fakta ini. Dosa gila-gilaan di depan matamu semuanya. Jam 12, jam 3. Lalu Tuhan ngapain? Tuhan masih pergi. Panggil orang, mari ke kebun anggurku. Lewat puji-pujian, lewat khotbah, lewat semua ibadah. Sebenarnya Tuhan sedang panggil manusia, mari ke kebun anggur, mari ke kebun anggur. Tuhan pakai kamu di rumahmu, di tempat kerja, cuma supaya orang-orang mau datang ke kebun anggur. Kenapa? Joy, sukacita, bukan tempat pengadilan. Cuman kita yang bikin jadi ketakutan, ikut Tuhan serem. Yang terakhir ayat 6, lihat. Wow. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Artinya gini, masih ada orang nganggur sampai hari ini. Hitungan 1 hari di Israel itu berakhir jam 5 sore. Saya cuma mau bilang gini. Kamu baca Matius 20. Setelah jam 5 Tuhan tidak cari orang lagi. Kamu punya jam kerja, jam 5 pulang. Mari saya bilang, ini God's timetable. Tuhan punya waktu. Habis jam 5 Tuhan saya cari lagi. Pikirin baik-baik. Pikirin baik-baik, saudaraku. Poin berikutnya, waktu nggak bisa diulang. Waktu nggak bisa diulang. Jangan sia-siakan. Wah. Waktu nggak bisa diulang. Yang ketiga, kalau waktu itu datang, dibilang you need to know. Kamu harus tahu. Poin ketiga, kamu harus tahu. Jangan masa bodoh. Kita sudah lihat tanda-tanda zaman, kita sudah lihat. Kamu harus tahu. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Komunitas penting.
Kalau kamu mau gini, pilih komunitas. Dengan siapa kamu bergaul, seperti itu. Gitu. Jadi sorry kalaupun itu sahabat kamu, kalau dia terlalu negatif, tinggalin. Karena nanti dia nggak ada, kamu yang negatif. Itu transfer di kamu. Komunitas penting, saudara. Komunitas penting. Wow. Jadi poin ketiga ini, ya, bicara tentang pemulihan gereja. Tuhan mau gereja yang ada adalah gereja di mana alam maut gak bisa menguasainya. Makanya kita sepakat dari khotbah tutup tahun yuk kita benah lagi ibadah kita. Wah. Poin keempat. Kalau waktu itu datang, you need to prepare. Kamu harus, kalau enggak kita kayak 5 darah yang bodoh itu. Waktunya datang, minyak habis. Nah, Allah sedang memulihkan dunia kerja. Yaitu saudara di tempat kerjamu, kamu sedang bawa kerajaan Allah di sana. Ini bukan kayak istilah kosong gitu loh. Bisnis, usaha buat anak-anak Tuhan bukan tempat cari uang, tapi ladang misi. Kalau saya ngomong begini, bukan begini. Bukan, saudara nggak jadi miskin, saudara. Bukan itu. Tadi lihat janjinya di Amos itu. Tapi kamu kerja, kalau cuman uang, orang lain juga kerja untuk uang. Tapi kamu bisnis, kamu sedang tahu tujuannya. Nah, misioneri abad 21 ini bukan sekolah teologi, pengen lalu rumpi di kampung-kampung, di hutan-hutan, sana ujung bumi, beritain Injil. Udah bukan itu. Media bisa sampai di hutan belantara, bisa. Jadi teknologi semuanya. Jadi saya bilang misioneri abad 21 and beyond dan semua yang ke depan itu saudara dan saya. Kita semua orang-orang yang disebut spirit filled, skillful. Ini semua dia bilang semua kita full committed sama Tuhan. Tadi sepakat kerja di kebun anggur. Kebun anggur bukan gereja, namanya juga kebun. Tempat kerja, dunia usaha, itu dia gitu. Kamu diutus ke dunia kerja, orientasinya untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Poin yang kelima, you can miss the time. Kamu bisa kehilangan waktu ini kalau kamu nggak berjaga-jaga. Ya. Nah, saya tutup poin kelima ini ayat 15 dari Amos 9. Ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Bayangin. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Ingat, everything will be happen at once. Wow, begitu cepat. Sekejap. Everywhere you look, blessing. Saya mau bilang kecepatannya begitu tinggi, lebih cepat dari yang kita pikirkan. Sampai tumpang tindih, saudara lihat itu. Satu belum selesai, pemulihan satu datang. Yang kedua belum selesai, yang ketiga menyusul. Wow. Nah, sebelum percepatan itu ada, dasarnya sudah dibangun di dalam saudara. Sudah dibangun. Jadi bukan tiba-tiba. Tapi kita seperti lama dalam progres. Kita tidak statis. Kita cuman orang belum lihat. Makanya saya bilang jawab sekarang orang-orang itu. Kau belum mulai, the day will come. Jangan ngomong yang iyoe. Jangan, iblis ambil perkataanmu yang lemah itu. Jangan. Bilang pasti. Ambil langkah iman. Kalau kamu susah, nggak ada yang ngerti. Cuma kamu sama Tuhan. Nggak ada yang ngerti. Gitu. Kamu cuma nggak usah basa-basi ke orang. Nggak usah juga bilang beta mengerti. Enggak, lu mau sakit kanker? Enggak. Peluk aja dia. Kamu boleh nangis sama dia. Kamu boleh peluk sebagai sahabat. Tapi kamu tetap nggak ngerti. Kamu cuma belum bilang Tuhan. Mungkin saya nggak ngerti. Kamu bisa bilang Tuhan, kita berteman Tuhan. Selamatin dia, sembuhin dia. Kamu pakai otoritasmu. Tapi memang kita nggak bisa ngerti orang dalam persoalan. Kita nggak bisa. Tolong mereka hanya dengan benar-benar jujur, bukan basa-basi. Peluk, kadang-kadang kamu diam, nggak ngomong.
Tapi dia bisa rasa. Itu yang keren, saudaraku. Everywhere you look, blessing. Saya mau kita tutup dengan kesaksian ini. Mari musik, semua akan naik ke depan. Kalian lihat ini. Ini peristiwa berapa abad yang lalu. Seorang bernama John Newton. Siapa dia? Pedagang budak. Bayangin, gak kenal Tuhan. Dia kerja sama omnya. Omnya yang punya kapal. Ambil budak dari Afrika, jual ke Eropa. Ambil lagi dari India, jual ke Eropa, ke Amerika. Pedagang budak zaman itu. Masalahnya saudaraku, di jalan, di tengah jalan, dia perkosa budak-budaknya. Hidupnya hancur banget. Saya mau bilang kairos, saya mau bilang tentang favor. Hancur banget. Saudara nggak sehancur orang ini. Parah banget, saudaraku. Dalam trip yang kesekian, lihat tuh, Tuhan tidak menyerah, saudaraku. Di kapal itu bisa ada pendeta, saudara. Nah, pendeta ini ngomong sama dia. Saudara lihat, cukup kesempatan itu kairos buat John Newton. Dan waktu badai datang, John berteriak, Tuhan selamatkan saya. Dan Tuhan dengar doa orang berdosa ini. Kapalnya selamat. Begitu mendarat sampai di daratan, John Newton kasih tinggal dia pengomong kapal-kapal dia pindah pendeta ini. John ikut pendeta ini. John belajar. Nah, literaturnya bilang gini, selama 40 tahun John Newton cuman berkhotbah satu tema, Allah ada di tengah badai hidupmu. Keren banget. Keren banget saudara. Lihat bagaimana Tuhan ubah orang. Allah di tengah dia. Ribuan orang datang hanya untuk dengar satu tema ubah. Gak pernah ganti. Allah ada di tengah badai. Puluhan lagu dia tulis. Salah satu, Amazing Grace. Saudara tahu Grace? Dia bilang, itu dia. Karena Newton ngalamin, bilang, bagaimana aku yang dulu buta, sekarang aku bisa lihat. Dia bilang, aku seperti, dia bilang, rats like me. Dia bilang, itu tahu nggak, barang rongsokan. Dia seperti di pasar itu tadi. Aku diselamatkan. Terus dia bilang, belengguku dipatahkan. Dia bilang, grace itu seperti like a flood, seperti air bah datang. Dia bilang, bukan kecil-kecil, luar biasa. Dia bilang, saya orang yang paling berdosa dan Yesus orang yang paling luar biasa, paling mengasihi. Indah banget saudara.